Baik, selamat pagi semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata Arus. Saya Listi Septiani dengan nomor induk mahasiswa 19 12 24 070 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menyampaikan presentasi mengenai perluasan leksem ibu dalam bahasa Indonesia menurut tinjauan semantik. Pokok presentasi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yang pertama adalah pendahuluan, kemudian isi materi, dan yang terakhir adalah penutup. Kita masuk ke dalam bab pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, penutur bahasa Indonesia memiliki daya ungkap yang sangat unik, ditandai dengan kemampuannya menciptakan variasi konstruksi idiomatis. Sebagai contoh seperti ibu jari yang digunakan untuk menyebut bagian organ tubuh, kemudian ada ibu kota negara yang digunakan untuk menyebut Jakarta, dan ada ibu pertiwi yang digunakan untuk menyebut tanah air tercinta. Secara kognitif, fenomena kebahasaan tersebut dapat kita asumsikan sebagai representasi pengetahuan dunia yang dipahami oleh penutur. Itu menurut Girards dan Joyce-Kens. Kita masuk ke dalam bab materi. Yang pertama adalah konstruksi idiomatis. Konstruksi idiomatis sendiri dibatasi pengertiannya sebagai satuan lingual yang memiliki makna idiomatis. Dalam bahasa Indonesia, konstruksi idiomatis leksem ibu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 jenis pola, yaitu yang pertama pola X plus N, yang kedua adalah pola X plus V, dan yang terakhir adalah pola X plus N plus N. Kita masuk ke dalam pola yang pertama, X plus N. Lambang X sendiri mewakili morfem ibu, dan lambang N mewakili kelas kata nomina. Pola ini muncul dalam konstruksi ibu negara, ibu jari, ibu kota, ibu suri, ibu tiri, ibu susu, dan ibu peri. Seperti contoh, ibu tirinya baik hati dan penuh perhatian. Ibu sendiri adalah nomina dan tiri adalah nomina. Dijumpai bentuk ibu tirinya yang bermakna wanita yang menjadi ibu karena pertalian relasi sosial dan religius. Konstruksi idiomatis ibu tiri terdiri atas konstituen ibu yang berkelas nomina dan tiri yang berkelas nomina. Kemudian kita masuk ke dalam pola yang kedua, yakni X plus V. Pola tersebut akan muncul dalam konstruksi ibu asuh dan ibu sambung. Lambang X sendiri mewakili morfem ibu dan lambang V mewakili kelas kata verba. Seperti contoh, Rini mulai akrab dengan ibu sambungnya. Ibu itu sendiri adalah nomina dan sambung adalah verba. Dijumpai bentuk ibu sambung yang bermakna wanita yang menjadi orang tua resmi karena tata norma sosial dan agama. Konstruksi idiomatis ibu sambung terdiri atas konstituen ibu yang berkelas kata nomina dan sambung yang berkelas kata verba. Kita masuk ke dalam pola yang ketiga, yakni X plus N plus N. Pola tersebut akan muncul dalam konstruksi ibu suri kerajaan. Lambang X mewakili morfem ibu dan lambang N mewakili kelas kata nomina. Seperti contoh yang tertera, dialah Ratu Elizabeth I, ibu suri kerajaan yang terkenal. Ibu sendiri termasuk ke kelas nomina, suri nomina, kerajaan nomina.
Dijumpai bentuk ibu suri kerajaan yang bermakna wanita yang menjadi istri raja. Konstruksi idiomatis ibu suri kerajaan terdiri atas konstituen ibu, suri, dan kerajaan. Ketiga konstituen tersebut berkelas nomina. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang kedua, yakni makna literal dan makna perluasan. Makna literal leksem ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang anak. Makna tersebut hadir ketika leksem ibu berada sebagai konstituen konstruksi yang tidak bersifat idiomatis, seperti dihadirkan pada kalimat. Makna yang berbeda muncul ketika leksem ibu berada pada konstruksi yang lebih luas. Misalnya, pada ibu susu, ibu asuh, dan ibu pertiwi. Kurs menandai adanya kecenderungan pembentukan makna baru dari sebuah leksem yang berdistribusi bersama dalam konstruksi yang sama pula. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yakni jejaring semantis. Seperti yang telah dipaparkan dalam bagan, ya, ranah asal dari leksem ibu memiliki arti wanita yang telah melahirkan seorang anak, kemudian mengalami perluasan menjadi yang utama di antara beberapa hal lain, bagian yang pokok, sapaan taksim untuk wanita yang sudah atau belum bersuami, dan pengganti peran keibuan. Kita masuk ke dalam bab penutup. Perluasan makna leksem ibu dapat dideskripsikan melalui 3 bagian pembahasan, yaitu konstruksi idiomatis, makna literal dan makna perluasan, dan jejaring semantis leksem ibu. Konstruksi idiomatis leksem ibu sekurang-kurangnya terdiri atas 3 pola, yaitu X plus N, X plus V, dan X plus N plus N. Relasi makna berkembang dari ranah literal wanita yang telah melahirkan seseorang anak ke arah perluasan yang sekurang-kurangnya terdiri atas 4 jenis makna. Makna leksem ibu dapat dipetakan dalam sebuah jejaring semantis yang mengilustrasikan terjadinya proses perluasan makna. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua.